Halo sahabat bonsai, selamat berjumpa kembali dengan channel Agung Oye. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan diberi yang terbaik. Amin. Teman-teman, kali ini tema kita adalah sungkup. Jadi di sini seberapa pentingnya sungkup untuk pohon dongkelan. Ini ada dua contoh ya, pohon dongkelan serut ini tuh sama yang di atas tuh. Nah tuh, ini dua ini saya tanam sama waktunya hampir 1 bulan yang lalu. Nah ini sama sekali belum tuh, ini sama sekali belum ada yang tumbuh tuh ya di media. Nah ini yang sudah disungkup. Nah itu udah mulai ada tuh ya tuh. Nah tuh sudah mulai kayak tuh udah mulai. Nah ini masih belum berani saya buka. Nanti kalau sudah stabil, nah baru ya mungkin 1 bulanan lagi kali ya udah stabil, karena kita takutkan akarnya belum maksimal. Ini baru sisa-sisa nutrisi yang ada di batang ya, sehingga muncul mata-mata tunas baru. Tapi yang mata tunas baru ini penting supaya nanti seiring perjalanan pertumbuhan perakaran pada pohon ini serut ini seimbang ya, akar tumbuh, tunas tumbuh, daun tumbuh. Nah baru ini jadi perbedaannya tuh. Ini tanpa sungkup sama sekali belum ada mata tunasnya tuh. Nah ini yang disungkup sudah mulai muncul banyak tuh, ada beberapa titik mata tunas baru. Bonsai kita lanjutkan ya. Di sini kita ini yang untuk bahan sungkup ya, ini ileng-ileng yang kemarin saya dapat ya. Ini ada 2 ileng-ileng, ada 2 pot. Jadi persiapan apa saja yang harus kita sediakan dulu ketika mau nyungkup ileng-ileng ya. Nah, yang pertama jelas medianya dulu disiapin ya, itu media tanam ya. Terus yang terpenting di sini, nah ini jadi fungsi sungkup itu sebetulnya kan, nah ini kan bahan dongkelan ya, kita pindahkan dari alam. Nah sehingga ketika kita memindahkan ke pot ini, proses sungkup ini menurut saya sangat penting banget ya. Sehingga sebelum disungkup, yang pertama yang harus dilakukan adalah dari bawah sampai ke atas ya, usahakan dibersihkan dulu ya, supaya nanti ketika disungkup tidak ada bakteri atau penyakit, jamur dan segala macam yang terjebak. Sehingga ini diusahakan bersih ya, dibersihkan aja dulu ya. Nah dibersih, kalau udah bersih, ini akar loh. Nah ini tantangannya lumayan berat, karena ini perakarannya kemarin tuh ya minim banget. Ini juga minim, yang ini juga tanpa perakaran tuh ya. Nah cuma ini memang ileng-ileng yang kalau menurut saya masih muda ya tuh, dan dia juga akar ya. Saya kira nggak begitu masalah, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Seiring itu nanti akar serabut ya, dan kalau keluar nanti akan menjadi satu penopang ya pertumbuhan bakal bonsai ileng-ileng ini ke depan. Nah setelah dibersihkan, jangan lupa ya, kalau saya ini saya rendam nih, bawahnya saya rendam dengan media khusus untuk perangsang akar ya. Sengaja saya rendam tuh, saya rendam dulu sebelum saya tanam ya, sebagai starter saja ya untuk ke depan, supaya ini sudah mulai dibikin stimulan ya, dipacu dulu
Jadi ketika ditanam harapannya bakal akar itu akan tumbuh dengan sehat dan sempurna. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan. Setelah media sudah, persiapan bahan bonsai sudah ya, tuh sudah. Terus apa lagi yang harus dipersiapkan? Nah, yang jelas ini plastik ya, tuh plastik untuk songkok. Terus ini saya membutuhkan ini memang tuh, ini untuk apa nanti ya, kita lihat tuh, bambu untuk penopang yang jelas. Terus ini sapu tutang. Terus ini ada beberapa nanti ya, kawat. Terus nah ini tuh ya, tuh tiret ya, ini nanti sangat berguna untuk penopang apa namanya, penopang ini bonsai. Oke ya, sudah siap semua berarti ya, peralatan sudah, media sudah, bahan bonsai sudah. Let's go, kita hajar bro. Oke, kita mulai ya. Ini ada 2 pohon saja di satu, karena saya sengaja kepengen ini bending ya, bending U nih, letter U nih udah ya. Sengaja memang tak bikin kayak gini ya, ekspresionis banget, mengekspresikan sebuah, bukan keruwetan hidup, bukan. Ini memang saya kepengen nyoba ketika saya bending, nggak tahu nanti titik tumbuhnya mana, akan kita prospek ke depan kayak apa ya. Nah itu kalau dilihat dari gayanya ya. Nah terus ini apa namanya, nah, ini ada 2, yang satunya memang sudah ada akar tapi ya sedikit lah ya, kalau ini sama sekali nggak ada akarnya. Hanya kita coba ya. Nah, terus ya di sini kita coba ya, nih tuh ya. Jadi media ini poros, harus poros itu wajib ya. Jadi pupuk, terus tanah Rambon, sama ini apa namanya, pasir bangunan, sama sekam bakar. Nah tuh. Dan media ini jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah sangat berbahaya untuk apa namanya, media ini bisa busuk satu, tapi juga jangan terlalu kering, karena kalau terlalu kering nanti kasihan ya, bakal akar yang akan tumbuh dia tidak kondusif nantinya ya, karena kering. Jadi sedang saja, yang sedang saja ya. Nah ini tuh, sebenarnya kayak gini cukup ya. Cuma ketika ini sama sekali pertumbuhan dari nol itu pergerakan sedikit saja, ketika akar ya mulai tumbuh ini, nah kayak gini aja fatal banget, dia akan putus. Nah supaya tidak putus akar, nah nih fungsinya ini ya. Nah kita support di sini. Nah dia nanti paten tuh ya. Tuh, ini fungsinya bambu ini adalah untuk supporting selama pertumbuhan ini maksimal, supaya nanti tingkat goncangannya itu 0 ya. Itu ya. Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Ini saya menggunakan tiret untuk biasanya kabel ya. Tuh untuk kabel. Nah ini fungsi bambu ini, dia untuk support ya, support ya. Nah supaya nanti dia enggak kita lem pakai ini ya, supaya nanti ketika kita menggunakan ini ya, ini sebagai pengaman saja ya, fungsinya pengaman supaya tingkat guncangannya selama sungkup dan pertumbuhan akar belum muncul, dia stabil dulu. Nah tuh, meminimalkan tingkat guncangan, jadi dia nggak geser pohonnya. Tuh ya, tuh
stabil tuh teman-teman. Tuh nanti tuh kita ada guncangan nggak ekstrim ya, jadi akar yang baru tumbuh itu nggak cepat putus. Kunci kita lanjutkan ya. Nah ini itu udah kita patenkan ke sini nih ya, dua ini nih tuh udah kuat banget ini ya, dia stabil, artinya nggak goyang-goyang. Ini di tengah sudah terkunci, pinggir-pinggir udah dikunci. Nah sekarang kita naikin plastik sungkupnya dari atas, pasang dulu supaya dia plastik ini bening ya, yang transparan maksudnya. Apa tujuannya plastik ini transparan? Supaya nanti ketika ada pertumbuhan ini ya kelihatan tumbuhan tunas-tunas barunya. Nah ini masih kurang teman-teman. Kalau kita tambah plastik lagi ya, dari atas, maksimalkan sampai bawah. Ya, terus kita ikat. Supaya kelembabannya terjaga. Ya, ini teman-teman tuh ya, tuh udah rapat. Nah ini satu sungkup ya, ini satu bahan ini sudah sungkup dengan sempurna. Tinggal satu lagi tuh ya, kita coba 1 bulan 2 bulan ke depan, mudah-mudahan ini sukses. Oke sahabat bonsai, kita lanjutin ya ke pohon ilang-ilang yang kedua ini ya. Ini yang dongkelan, ini masih ada sedikit akar ya di paling ujungnya tuh. Jadi mudah-mudahan ini segera tumbuh perakaran yang serabut akar yang baru ya. Nah ini kesananya maksimal, tumbuhan tunas-tunas yang baru. Nah ini saya mau bikin kayak yang slanting ya, slanting begini. Nah, terus slanting. Bahan yang kedua ini saya bikin slanting ya, Nah, ini saya kira nggak perlu penguat karena ini udah untuk batang paling ujung dia sudah tertanam kuat ya. Terus ini dia udah disupport di pinggir ini ya, ini ada jarak, udah disupport di sini ya tuh, dia udah paten. Jadi ini saya kira ini kuat banget, artinya nggak goncangan, nggak seperti yang pertama. Kita lanjutkan ke penutupan. Nah, ini plastik beli. Nah ini ya, ini teknik saja ya, ini kita klik supaya nanti nggak gedean, nggak akan turun ya. Langsung kita ikat saja. Teman-teman ya, disungkupnya. Jadi fungsi plastik transparan ini nanti tunas-tunas baru akan kelihatan, ada terkontrol. Dan
sudah kita sungkup, sudah lega ya. Ini udah pindah media, sudah kita sungkup. Tinggal kita lihat progresnya ke depan kayak apa teman-teman. Mantul. Masih kita lanjutin ya. Nah ini sudah, jadi dari persiapan sampai ini udah final ya. Ini ya, coba setelah ini harapannya karena ini baru disungkup dan apa namanya, untuk proses selanjutnya jangan sampai kena panas dulu ya, biarkan kita padat dulu ya, yang tingkat cahayanya 60 ya, 40-60 lah persen ya, supaya nanti tetap ada sinar tapi enggak terik banget ya. Jadi nanti kita lihat di progres 1 bulan ke depan kayak apa, 2 bulan, 3 bulan, mudah-mudahan ilang-ilang ini tumbuh dengan baik. Jadi saya ingatkan kembali, saya refresh kembali ya, pertama media harus poros, nggak boleh terlalu over air tapi jangan terlalu kering. Terus sebelum bandung kalian dimasukin usahakan bersih dulu ya. Setelah dibersihkan, sudah dirapikan ya kan ya, karena kemarin ini nggak ada daunnya, nggak pernah pruning, tapi kalau ada daunnya di pruning dulu seperlunya ya. Nah terus setelah itu baru masukkan ke media dan usahakan posisi bahan dongkal ini stabil, jangan mudah goyah karena nanti sangat mempengaruhi proses pertumbuhan akar serabutnya yang baru tumbuh. Jadi semakin dia kena goncangan sering, dia akan stres akarnya ya, akar-akar baru terutama. Jadi itu saja teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you.